Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu Syarifah Fadilah, saat ini sedang melaksanakan perjalanan dinas studi banding di wilayah Wonosobo. Mohon izin dengan keterbatasan yang ada. Ini di hotel ya. Jadi saya akan mempresentasikan dari 6 itu saya memilih yang permasalahan pertama ya, dimana center Z G dari grup G didefinisikan oleh ZG sama dengan ZX sama dengan XZ, dimana setiap X anggota G adalah subgrup dari G. Buktikan bahwa ZG adalah subgrup normal dari grup G. Oke. Nah, itu yang akan dibuktikan. Pertama-tama kita harus mendefinisikan center ya. Ini center ya, center. Definisi center ya, bahwa center dari grup G ya, center dari grup G didefinisikan sebagai center dari grup G itu didefinisikan sebagai ZG itu sama juga dengan Z, di mana anggota merupakan bagian dari G, di mana ZX sama dengan XZ. Setiap X anggota G, nah, artinya ini bersifat komutatif ya, komutatif yaitu himpunan semua elemen di G yang komutatif dengan setiap elemen ZG adalah himpunan semua elemen di G yang komutatif dengan setiap elemen di G. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua itu kita buktikan bahwa ZG adalah subgrup ya. Yang kedua itu, ini definisi yang pertama. Yang kedua, kita harus buktikan bahwa ZG-nya itu adalah subgrup. Nah, untuk membuktikannya, pertama kita harus menunjukkan bahwa yang pertama itu ZG berupa himpunan kosong ya, berupa himpunan tidak kosong, berupa himpunan tidak kosong ya. Oke, sorry. Nah,
kita sudah tahu bahwa elemen identitas atau anggota G itu memenuhi sifat komutatif tadi ya, memenuhi sifat X sama dengan X, sama dengan X. Nah, dimana untuk setiap X anggota G. Jadi setiap X anggota G. Jadi ini atau identitas ini, kayak kita membicarakan identitas ya. Identitas ini anggota dari ZG. Maka ZG terbukti bahwa himpunan tidak kosong ya kan. EX sama dengan XE, hasilnya X gitu. Kemudian yang kedua bersifat ini tidak kosong, yang A ya, yang A kosong. Yang B itu tertutup ya. Kalau subgrup itu harus tertutup. Kalau tidak tertutup bukan subgrup dong. Ya belum tentu ya. Oke, jadi harus tertutup. Tertutup terhadap operasi. Nah, kita ambil tuh gini simbolnya. Kita ambil A, B anggota ZG untuk setiap X anggota G, untuk setiap X anggota G di mana AX sama dengan XA dan BX sama dengan XB. Oke. Untuk pembuktian AB anggota ZG, maka yaitu ini AX ini, maka AB anggota anggota ZG yaitu nanti kita ini tertutup kan, tertutup berarti AB ya, AB A dikali B ini, AB X itu sama juga dengan X AB untuk setiap X-nya anggota dari G. Nah, ini seperti ini. Kita
kecil sini sekejap. Astaga. Oke. Jadi tadi ya kita jelaskan lagi lah bukti ya. Tertutup nih, berarti AB X itu sama dengan A B X asosiatif. A X B itu karena B-nya itu anggota dari G kan? Oke. Kemudian apa lagi? Kita rubah, kita acak lagi. AX B ini sifat asosiatif ya, asosiatif sama. Bisa juga X A B kemungkinan sifat asosiatifnya karena A anggota dari center G ZG. Yang terakhir X A B sifat asosiatif juga. Jadi AB itu tentu semuanya termasuk dari anggota G. Nah ini ya, kalau kita ambil yang ini bersifat asosiatif, ini B nya ini anggota dari ZG, kita rubah lagi yang lain asosiatif. Sampai sini udah habis. Jadi terbukti bahwa AB itu anggota ZG, artinya bersifat tertutup terhadap operasi ya. Lanjut, subgrup tidak memiliki himpunan tidak kosong, kemudian tertutup terhadap operasi, tertutup terhadap inverse ya. Tertutup terhadap inverse. Tertutup terhadap inverse. Kita ambil sembarang ya, lupa ini yang mana sih Bu ini ada ya, ada A anggota ZG, maka AX sama dengan XA untuk setiap X anggota G. Kita buktikan A inverse anggota ZG yaitu A inverse X sama dengan X A inverse untuk setiap X anggota dari G. Nah,
kita kalikan kiri dan kanan dengan A inverse untuk AX nya ini. Nah, kita coba ya. Kita coba A inverse dikali AX sama dengan A inverse kali XA. Oke, dua ini kita coba kiri kanan kan. Ini kali ini berarti A inverse A X sama dengan A inverse X A inverse sama dengan, kalau A inverse dikali A itu satu yang perkalian, kalau dua ini hasilnya menjadi identitas. Jadi EX sama dengan X ini juga sama, ini akan menjadi identitas jadi X inverse X. Nah ini, sehingga A inverse itu anggota dari ZK. Jika A anggota ZK, apakah A inverse juga di ZK? Nah itu seperti itu yang akan kita buktikan bahwa tertutup terhadap inverse. Jadi persamaan ini AX sama dengan XA, kita kalikan kedua ruas dengan A inverse kiri dan kanan. Ini kita kalikan dua ini, kiri kanan ya. Nah setelah kita kalikan, ternyata ini membuktikan bahwa inverse dari A juga komutatif dengan seluruh elemen G, sehingga A inverse anggota dari ZG. Jadi A inverse ini ya. Nah ini hasilnya ini sama dengan ini. Nah ya, ini sebelah kanan, baru sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Sekarang kita akan buktikan yang ini, yang sebelah kiri lagi. Oke, kita masukkan lagi. Bakal panjang. Tadi AX sama dengan XA itu kita kalikan untuk sebelah kirinya ya. Kirinya berarti dikalikan A inverse. Kita masukkan di sini. AX dikali A inverse sama dengan XA dikali A inverse. Tadi kan sebelah kanan. Ini tadi itu sebelah kiri ya. Kebalik. Ini kanan kiri ya. Kiri ke kanan. Ini kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kalau sini perkalian kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Dari kanan. Kiri ke kanan. Astaga. Kanan kiri. Kiri ke kanan. Kiri dan kanan. Di kanan dan kiri.
Nah, ini yang bikin bingung nih. Ya intinya seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ke A X A inverse jadinya sama dengan X A inverse, atau A bersifat ini apa, X E, sehingga A X A inverse sama dengan X. Nah, sederhanakan lagi, dari AX sama dengan XA dikali A inverse di kiri dan kanan, berarti AX A inverse X A inverse, hasilnya X A inverse sama dengan A inverse X. Jadi nah ini kan jadinya, jadi A inverse itu anggota dari ZG. Ini ada A inverse nih, ini ada A inverse, ini ada A inverse, ini juga ada A inverse nya ya. Itu berarti dapat disimpulkan bahwa ZG adalah subgrup dari G. Subgrup, berarti ini udah subgrup ya. Oke, jadi tadi itu center ya, pertanyaan center G dari grup G didefinisikan oleh ZG, di mana Z setiap X anggota G adalah subgrup dari G. Ternyata betul, dia itu merupakan subgrup. Nah, sekarang buktikan bahwa ZG adalah subgrup normal dari grup G. Wah, ini kita lanjut lagi berarti ya. Apakah dia normal juga? Kita buktikan bahwa ZG normal di G ya, di G. Subgrup, seandainya kita andai saja ada H ya, H normal di G, jika G inverse ya sama dengan H untuk setiap G anggota, untuk setiap G elemen G atau ekivalen ya, atau ekivalen G inverse anggota H, dimana setiap untuk setiap G anggota G dan H anggota H ya, setiap G anggota G dan H anggota H. Kita buktikan, bukti ambil sembarang Z, kita ambil
atau ada ya, ada Z anggota Z G dan G anggota G. Kita akan buktikan bahwa G ZG inverse anggota ZG. Karena Z anggota G, sebab Z anggota ZG, maka ZG sama dengan GZ, akan sifat komutatif lah intinya ya. Dan dari ZG sama dengan GZ kita dikalikan dengan inverse, kalikan G inverse kanan. Kita coba ZG G inverse sama dengan GZ G inverse, hasilnya ZG G inverse sama dengan GZ inverse. Jadi ini ZE identitas, ini kan jadi identitas. G dikali G inverse jadi identitas sama dengan G ZG. Nah, Z sama dengan G ZG inverse. Nah, jadi ini GZG ya. Ini Z sama dengan GZG, bukan 2 ya, ZG. Jadi GZG inverse sama dengan Z untuk setiap G anggota G dan Z anggota Z G. Oke. Karena ZG inverse sama dengan Z anggota Z G, maka GZ G inverse itu subset dari ZG, subset normal ya, subset ya, untuk setiap G anggota G besar G. Ini bersifat subgrup normal ya. Jadi kita punya GZ G inverse sama dengan ZG, sehingga ZG ini atau center G ini normal ya, subgrup normal, dikatakan subgrup normal. Jadi ZG adalah subgrup normal dari G, karena ZG adalah subgrup tertutup tadi ya. Ini di sini nih ya. Ini kita perkalikan, dibolak-balik, hasilnya anggota ZG tertutup ya kan. Ada identitas. Nah, ada identitasnya juga di sini nih. Nah, nih G dikali G inverse, identitas G ya G inverse, ada identitas. Kemudian
tertutup inverse, ada inverse. Sudah tentu di sini pasti ada inverse-nya. Dan yang terakhir adalah untuk setiap G anggota G dan Z anggota ZG berlaku GZG. Nah ini berlaku GZG, dimana Z itu anggota ZG. Nah, sehingga terbukti bahwa ZG adalah subgrup normal dari G. Itu. Terima kasih.